Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Dinar Hair. Kali ini mau bahas lagi tema requestan. Ada yang request lagi? Aduh, Apa itu requestan? bahas tentang manajemen cemburu. Kalau dibahas manajemen kayaknya Manajemen cemburu. Banget. kita bahas tentang cemburunya aja kali ya. Nah, itu. Sharing tentang cemburunya gimana sih cara ngatasinnya. Soalnya kenapa aku berani ngambil tema itu? Soalnya kayaknya selama 8 tahun ini nikah, soal cemburu itu masih bisa teratasi dengan baik buat kita berdua ya. Makanya kayaknya bisa nih di-sharing caranya buat teman-teman. Soalnya kalau baca dari kasusnya, si Neng yang minta tema ini dibawain itu memang tingkat cemburunya agak parah gitu kalau aku baca gitu. Emang dia kayaknya ada yang salah ya gitu, gimana sih caranya gitu. Dan gitu dah jadinya kayaknya seru gitu buat diangkat. Jadi nanti kita bakal bahas tentang perspektifnya laki-laki tentang cemburu, juga perspektifnya istri tentang cemburu, karena suka ada miss kayak dia kadang suka nggak suka protes gitu. Apaan sih kayak gituan doang harus dipermasalahin gitu, gara-gara akunya ngambek nggak jelas karena dia WA-an sama perempuan misal kayak gitu ya. Padahal benar. Padahal Kita klarifikasi di sini nih ya. padahal WA-annya tentang kerjaan misal kayak gitu, atau ya yang gitu-gitu lah gitu. Nanti juga ngupas tentang gimana sih gitu. Ada nggak sih satu titik di mana laki-laki tuh ngerasa males lah dicemburuin banget kayak gitu, teh ngapain sih gitu. Takutnya jadi ada jengah gitu sama istrinya yang kelewat cinta dengan cemburunya, sampai akhirnya ngebuat suami pusing gitu buat tanggepinnya. Betul. Betul. Oke. Terus ya udah bahas. Jadi gini, si istri ini cemburunya tuh kayak di atas batas normal gitu loh. Jadi sampai ke urusan yaitu teman kerja suaminya aja tuh dia bisa kebakaran jenggot cuma gara-gara balas WA. Dan itu pun WA-nya nggak macam-macam sih, tapi bisa uring-uringan seharian gitu loh suaminya balas WA temennya. Dan uring-uringannya tuh marah-marah sampai bikin statusnya tuh kayak, iyalah aku mah nggak cantik misalnya kayak gitu. Iya aku tahu dia lebih cantik. Iyalah dandanannya lebih bagus. Iyalah badannya lebih bagus gitu. Meanwhile mungkin kayaknya si istrinya ngerasa dia insecure gitu, insecure dengan ya bisa jadi lingkungan suaminya yang perempuannya pada lebih mentereng dan lebih enak dilihat mata gitu. Jadi si istrinya ngerasa pasti nih ngapa-ngapain nih di kantor gitu. Terus gimana? Sebelum dibahas harus dibahas dulu sebenarnya Cara batas tadi loh. Tadi kan sempat nyinggung kata Apa? sudah melewati batas. Nah, batasnya ini kan setiap orang beda-beda pasti. Kalau misal, ya coba sekarang samakan perspektif dulu. Ya, Oke, melanggar batas tuh maksudnya segimana? kalau buat aku ya, kalau buat aku ngelanggar batas tuh sampai misal sebetulnya kan di situnya nggak ada di situnya konteks interaksinya antara laki-laki dengan antara suaminya dengan temannya tuh nggak ada kata-kata mesra misal kayak gitu ya, nggak ada kata-kata yang intim dan lain-lain, tapi masih marahnya tuh sampai membabi buta misal sampai udahlah aku udah tahu kamu selingkuh gitu. Kalau buat aku itu udah ngelewatin batas. Yang lewatin batas siapanya? Istrinya. Suaminya ngelewatin batas ketika misal Ya lanjut dong, ini bahasan menarik males ini. deh. Terus Suami, kalau buat aku ya, ketika suami sudah berani menutupi sesuatu, itu udah ngelewatin batas. Atau sudah berani saling curhat satu sama lain dengan temannya, itu buat aku ngelewatin batas. Oke. Ada interaksi fisik juga buat aku ngelewatin batas. Oke. Interaksi fisik tuh misalnya saling gebuk gitu ya. Maksudnya saking akrabnya tuh jadi tiba-tiba nempel-nempel tuh nggak kerasa gitu loh. Maksudnya ya paham lah ya gitu. Terus tahu-tahu gini-gini saking akrabnya ngobrol tuh ya gitu kan. Aku nggak tahu ya dunia kerja kayak gimana, cuma kayaknya banyak gitu yang cerita kayak gitu, saking dekatnya sama teman kerja tuh jadi interaksi fisik tuh jadi kayak nggak berasa aja gitu. Berasanya temen, padahal buat istri yang di rumah itu sudah melewati batas gitu. Kok kayak saya kesangkanya ya? Bukan, kita lagi ngomongin batas gimana? Oke, terus sekarang yang mau dibahas apa? Yang mau Yang mau ditanyain? dibahas, nah buat suami itu wajar nggak sih gitu istri kayak gitu?
ya. Boleh nggak? Kalian nyaman nggak sih? Batas nyaman kalian kayak gimana deh gitu? Dicemburuin sama istri. Oh gitu. Gitu. Coba aja. Oke ya. Jadi sebenarnya ya kasus ini itu hampir mirip dengan yang kita alami juga ya. Ya emang rata-rata kayak gitu. Oke ya. Oke. Untungnya di kasus keluarga kita, ya, istri saya tidak bekerja. Ya, jadi meminimalisir penyebab-penyebab yang membuat pasangan cemburu. Ya, jadi sekarang faktor yang membuat pasangan cemburu ada di saya semua gitu ya. Karena saya Enggak juga. Oh iya, enggak juga sih. Ada juga ya. Akhir-akhir ini apalagi gitu. Pembacanya makin banyak jadi makin random. Iya. Oke. Jadi begini teman-teman sekalian ya, ini sebenarnya agak berat ini mau dibahas. Bukan berat materinya ya, berat milih katanya. Bisa-bisa dihajar. Jadi gini ya, buat saya pribadi saya menyadari bahwa perasaan istri yang insecure itu wajar. Ya. Apalagi kalau status istrinya seperti istri saya yang tidak bekerja dan dia full mengurus anak di rumah dan mungkin mengerjakan passion-passionnya lain dari rumah dengan anak-anaknya. Mending kalau ada passion, kalau misalnya kalau full ngurus rumah tangga saja, ngurus anak saja. Biasanya lebih tinggi tuh. Iya, ya wajarnya kenapa gitu ya? Karena itu tadi gitu. Mereka bukan terjebak ya. Mereka harus menjalani hidup yang ya bisa dibilang mungkin menguras emosi gitu ya, dan monoton setiap hari mengurus anak, rumah tangga dan lain sebagainya gitu. Dan saat melihat ada chat-chat seperti itu di HP suaminya ya panas. Oke, itu saya bisa menyadari dan wajar sampai titik itu. Nah, sekarang sampai batas mana sebenarnya kecemburuan itu sudah tidak wajar? Oke ya. Dalam kasus saya ya. Jadi ini ada beberapa contoh ya yang sebenarnya dari yang mulai paling aneh ya. Ini yang paling aneh yang pertama ya. Saya pernah ya, bangun tidur masih ngantuk ya. Nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba dia memasang wajah yang asem, wajah kecut, wajah tidak bersahabat ya. Saya di situ masih positive thinking ya, mungkin tidurnya semalam gak nyenyak atau anak rewel kali ya, dan saya tidak bangun, tidak menyadari hal itu gitu. Jadi ya mungkin dia bete. Oke. Terus kita sholat subuh seperti biasa, sampai waktu sarapan kok ini mukanya masih mengkerut gitu ya. Masih mengkerut kayak kresek yang diunyang-unyang gitu ya, masih mengkerut aja gitu ya. Sampai siang masih mengkerut. Saya ajak ngobrol pun seadanya balasnya gitu, kayak nggak pengen. Sampai akhirnya lama-lama saya merasa terganggu gitu ya. Ini ada apa gitu ya. Ternyata bener ya, di setiap marahnya wanita ada laki-laki yang kebingungan di belakangnya. What is going on? Ya. Saat itu saya tanyakan langsung dan serius gitu ya. Harus ada jawaban. Kenapa tiba-tiba seperti ini gitu ya. Lalu dia dengan spontan memukuli saya dan berkata, "Kamu jahat." Emang iya kayak gitu? Iya. Abi jahat, bukan kamu ya, Abi. Abi itu jahat. Jahat kenapa? Udah gak sayang lagi sama aku. Wah, ini beratnya. Ini tuduhan serius ini. Terus saya korek-korek lagi. Ternyata semalam dia mimpi saya selingkuh. Mimpi. Iya, dan soalnya kerasa nyata jadinya tuh uring-uringan gitu. Oke, ya. Terus tiba-tiba ya gitu pas bangun tidur gitu ya. Dan ini menurut saya oh my god. Ini pengalaman pertama ya, cemburu yang menurut saya tidak wajar. Ya, nah, dan dia pun sebenarnya dia marah-marah gitu. Apaan sih? Orang di mimpi doang jadi ribut. Tapi kan ya pasti di pendengaran juga deh. Emang kan sakit ya pas bangun tidur tuh kayak sesek gitu loh dadanya. Ini jahat banget sih ini orang gitu. Oke. Tapi dia nggak tahu apa-apa. Padahal di mimpi jahat banget. Tuh ya, jahat banget itu di mimpi gitu. Tapi di dunia nyata pun dicap sebagai suami yang jahat. Kamu jahat ya. Kamu jahat. Awas kalau sampai kayak gitu. Ngancem jadi ujungnya. Oke ya, jadi berakhir bahagia, berakhir biasa lagi dengan ancaman tadi. Karena ada yang perlu dibahas. Iya, nggak ada yang perlu dibahas. Apa yang mau dibahas? Gitu. Yang pertama ya, yang menurut saya nggak wajar gitu. Cemburu yang kayak gitu nggak wajar gitu ya. Tapi lucu gitu. Jadi ya udah gitu ya. Setelah itu kita ketawa-ketawa lagi. Walaupun saya lucu aku katanya. Terus? Oke, next ya. Yang kedua ya. Jadi tadi di awal sudah disebutkan gitu ya, di keluarga kita memang alhamdulillah jarang terjadi pertengkaran karena masalah orang ketiga ya, cemburu ataupun ada chat-chat apaan gitu ya. Ya karena mungkin ya Allah masih menjaga aib kita masing-masing ya. Tapi memang di balik itu masih saling menjaga satu sama lain gitu. Nah, cara saya menjaganya ya, ini yang kedua nih, pengalaman saya yang kedua.
Ya, dulu waktu kan saya sering fitness nih habis pulang kerja, ya pulang kerja sering fitness gitu. Nah, di tempat fitness di kantor itu memang ada jadwalnya gitu ya. Hari-hari ini untuk laki-laki, hari ini untuk ada jadwal misalnya 1 minggu 1 hari itu dedicated untuk perempuan selain hari Rabu. Nah, Rabu untuk perempuan selain hari Rabu itu bebas gitu, siapapun boleh main di situ. Nah, suatu hari ya saya fitness di kantor gitu dan kebetulan ada seorang wanita yang fitness juga di ruangan tersebut, ya, rame gitu ruangannya. Dan wanita tersebut cantik, ya, cantik. Ya, masih ingat kan? Masih ingat, cantik gitu. Dan jadi ya biasa lah, gitu, jadi bahan perhatian laki-laki di sana gitu. Pulang ke rumah, karena saya tidak ingin ada yang disembunyikan, saya cerita, Mi, tadi di kantor pas fitness ada yang ikut fitness juga. Biasanya kalaupun saya nggak cerita dia nanya juga sih gitu. Tadi fitness sama siapa aja gitu ya. Ya saya kasih tahu aja gitu ya, teman-teman fitness sama Yona, sama Angga, sama Ya, Mas kawan-kawan. Bolt dan lain-lain gitu banyak gitu ya. Nah, pas malam itu saya yang ngomong duluan gitu. Ya, fitnessnya sama orang-orang tadi plus ada satu wanita dan cantik. Tuh. Terus dia tiba-tiba meluk aku, dia bilang Apa? Ingat nggak? Ayang tuh bilang pengen menundukkan pandangan katanya gitu. Kan gini ya. Pengen menundukkan Kan pandangan gini. soalnya tadi habis lihat yang cantik katanya. Terus dia peluk aku gitu, keras banget kan. Iya. Terus aku berkerut gitu. Tar dulu tar. Kayaknya ada yang salah gitu. Jadi itu diem. Ya oke. Itu cernanya lumayan lama. Terus setelah meluk dia masih senyum-senyum kan. Udah dari situ langsung kayak ini emang kayaknya tadi tuh nggak benar. Nggak benar kata gitu. Jadi Siapa gini, yang tadi cantik jadi gitu? gini ya, Aduh, ya ampun. kan kata Rasul juga ya, kalau misalnya Iya, di hadis. luar rumah gitu ya, di luar rumah pandanganmu teralihkan oleh lawan jenis yang menarik dan cantik, datangilah istrimu gitu ya. Tapi Udah, Rasul nggak bilang ceritain udah lihat yang cantik. ya enggak kan, pulang ke rumah aku datangi istri dan aku ceritakan Dengan pengantar cerita habis lihat yang cantik. ya itu kan sebenarnya Sini tidak. Mi peluk dulu. Kan gimana ya gitu maksudnya ya? Ngerti gak ibu-ibu nih yang lihat yang denger ya? Pasti kan kayak iya dia yang cantik, peluknya aku gitu. Jadi gara-gara dia yang cantik, kamu ngelampiasinnya ke aku gitu kan. Jadinya tuh kayak Enggak, bukan kayak gitu. iya waktu itu nangkepnya kayak gitu. Iya. Kamu marah. Dan sebenarnya niat saya ya, yang aslinya itu adalah tadi yang saya bilang di depan gitu. Jadi ingin tidak ada perasaan apapun terhadap wanita cantik tadi, sehingga saya lampiaskan ke istri gitu. Ya meluk. Terus bukan cuma meluk kok ya itu juga gitu ya. dan posisinya waktu itu tuh kayak baru masak, masih berdaster gitu loh, masih lusuh banget, rambut dicepol gak jelas berantakan. Terus dia bilang habis lihat yang cantik, terus meluk kan gimana gitu ya. Jadi oke, dia cantik, oke. Terus jadi maksudnya Tapi gitu. kamu juga cantik kalau habis masak gitu, habis ngurus anak-anak. Bapak-bapak ikutin ya cara gombalnya, itu cara menghilangkan kecemburuan hati istri. Caranya kayak gitu. Pertanyaan yang buat aku pamungkas, Apa? kenapa laki-laki selingkuh? Lah belum, ini baru jelasinnya itu pasti tadi. yang ingin tahuin sama banyak ibu-ibu, dan dia nggak bisa jadi nggak berani nanya ke suaminya. Oh yang tadi belum beres ya? Iya, jangan Ya belum udah, kesini. Itu terakhir. Kita simpan Oke, simpan terakhir. dulu ya. Ya. Nah, kadang ya yang kasus kedua tadi ya, contoh kasus kedua tadi itu menunjukkan bahwa sebenarnya masing-masing pasangan tuh punya standar untuk cemburunya masing-masing gitu. Ya tadi ya, yang tadi saya tanya di Dan awal, boleh kan? batas ambangnya boleh. Cuma masalahnya apa? Setelah cemburu tadi kan kita berantem jadinya. Iya. Ya, nah itu masalahnya. Ya, jadi pulang kerja terus ketemu istri dan langsung berantem itu tidak enak, kawan. Oke. Ya, oke, skip ya. Itu Berarti jadi itu balik ke bab mana? ini ya, apa cara Beda pendapat. yang beda pendapat itu kan ada Nih manajemen. videonya yang ini. Yang itu. Ya. Ada manajemen konflik yang harus dipunya di antara dua pasangan. Gimana caranya pas lagi ada masalah tuh bisa ketemu titik terangnya. Ya, oke. Ya, di kasus yang kedua tadi itu menunjukkan bahwa sebenarnya ya tiap-tiap pasangan tuh yang tadi ya, saya ulangi lagi, punya standar yang masing-masing ya, bagaimana dia harus kapan dia harus cemburu dan untuk level apa dia menjadi cemburu sama pasangannya. Tapi yang paling penting itu adalah gimana cara merespon setelah cemburu tadi.
Dan Gitu. mengendalikan diri sih kayaknya ya. Betul. Itu penting banget sih buat ngendaliin diri kalau kata aku ya. Apalagi biasanya ibu-ibu nih suka lepas kontrol karena yang tadi Aing bilang di awal, capek gitu ya ngurusin rumah, anak-anak tuh udah capek, lelah gitu, lalu melihat suami dengan interaksinya dengan kawan-kawannya yang menurut kita udah kelewat batas, emang jadinya gampang kesulut banget untuk hal-hal yang kecil gitu, sampai ada yang menghubungin teman kantornya gitu, meneror, Nah, tolong itu suami saya katanya, terus sampai jangan sampai ngehubungin suami saya lagi, padahal itu kan untuk relasi kerjaan yang memang nggak bisa di skip gitu. Kalau memang untuk urusan yang lain-lain nggak ngehubungin nggak apa-apa lah, tapi kan kalau kerjaan nggak bisa ya, enggak mau nggak mau bisa. harus berinteraksi kan. Tuh. Gitu. Nah itu yang kadang bikin perempuan tuh suka kalap gitu, jadinya lepas kontrolnya. Ya, jadi ya bukan cuma reaksinya saja yang harus diperhatikan. Jadi gimana saat kita cemburu, tapi penyebabnya juga harus dikontrol ya. Penyebabnya karena banyak. Berarti kan harus tahu batas masing-masing kan ya? Nah, ya itu ya, batas masing-masing apa. Yang menurut dia ini udah kelewat batas nggak boleh, aku harus tahu, dan dia harus tahu yang menurut aku ini kelewat Betul. batas nggak boleh gitu, dan Betul. dia harus tahu juga. Nah, di kasus yang ketiga, tadi kasus kedua saja saya merasa bahwa itu tuh sebenarnya nggak masalah, tapi menurut dia masalah. Nah, ini kan yang harus dikomunikasikan jadinya gitu ya. Jadi yang harus dikomunikasikan yang pertama adalah bagaimana cara mengetahui batas cemburu masing-masing. Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana cara respon terhadap cemburuan pasangan. Ya. Setelah tahu batas masing-masing, kan harus didiskusikan nih. Oh, nggak gitu loh sayang maksudnya. Nah, setelah didiskusikan, responnya seperti apa? Apakah setiap cemburu harus satu piring melayang? atau satu punggung berbalik saat tidur? Atau apa lagi ya? Atau satu teman kantor jadi tahu semua gitu, Atau satu gitu teman ya, kantor lagi jadi tahu semua cemburu. ya, karena dia curhatnya malah ke orang-orang di luar gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan gitu ya. Tuh, nah, contohnya iya. kasus ketiga nih ya. Pengalaman saya Aku kasus banyak ketiga. ya. Aku perasaan gak cemburuan loh. Ini 8 tahun 3 kasus ya sedikit lah. Dikit. Tapi ini yang paling gede, yang kecil-kecilnya banyak. Terus. Nah, yang ketiga contoh nih ya, cemburu terhadap tadi ya lawan jenis yang berhubungan dengan pekerjaan. Gitu. Karena memang chatnya banyak ya dan intens, dan saya menyadari ya bahwa chat yang banyak ini kalau dibaca sama istri ya, tadi kan kita berdua sudah mengetahui gitu ya kadar cemburu masing-masing itu ambang batasnya mana gitu ya. Jadi ada beberapa chat yang saya eliminasi gitu ya. Oh, ini nggak perlu dibaca sama istri, ini nggak perlu dibaca sama istri, nggak perlu dibaca sama istri, saya hapus tuh chatnya gitu ya. Tapi chat yang saya hapus tadi nggak ada unsur-unsur perselingkuhan gitu ya, nggak ada unsur-unsur flirting gitu ke lawan jenis, nggak gitu ya. Murni percakapan yang menurut saya tidak usah diketahui sama istri gitu ya, tentang tadi masalah kerjaan gitu. Nah, ternyata ini Saya sadar. istri saya sadar gitu, ada Kalau chat yang dihapus. Dan Kejelian istri itu memang jangan diragukan ya. ya, Sebetulnya aku tuh orang yang sangat pelupa loh, beneran. Untuk detail-detail yang kayak gitu sebetulnya nggak peduli gitu, kayak WA dia yang masuk siapa aja gitu nggak peduli gitu. Cuma memang entah kenapa gitu ya, tiba-tiba pas lagi scroll gitu, kok pengen baca gitu ya, terus pas dibuka, oh ini kayaknya ada yang di delete nih gitu. Terus aku memang bukan orang yang spontan, jadinya mikirnya lama dulu gitu, ini jangan-jangan dihapus apa enggak gitu, sampai akhirnya oke, kayaknya harus ditanyain daripada nanya-nanya sendiri nggak jelas gitu kan. Terus pas ditanyain, bener dihapus, dar gitu. Wah, itu langsung kayak, kenapa dihapus gitu, itu yang aku gugat gitu. Kalau dihapus pertanda ada yang disembunyiin gitu. Semua Nah. perempuan pasti setuju sama jalan pikiran jadi aku. ini ya contoh nyata. Jadi menurut saya ya logika laki-laki, Dia mau saya hapus mengeliminasi ya, masalah. saya hapus agar tidak ada masalah. Menurut istri, menghapus pesan itu masalah karena ada yang disembunyikan. Jadi sama dengan mengibarkan bendera perang, Nah. menghapuskan chat WA itu, karena jadi aku tahu nggak ada apa-apanya dari mana gitu loh yang aku tanyain. Kalau misalnya emang nggak ada apa-apa nggak perlu dihapus dong. Ya, ini ibu bersorak nih aku ngomong kayak gini, bener banget. Nggak, tapi memang nggak boleh, jangan. Maksudnya pasti gitu ya, separah-parahnya kalian ngobrol tuh mending nggak usah di-delete daripada di-delete tapi istrinya sadar kalau chat itu di-delete. Nah, ya. Sejak saat itu ya win-win solusinya apa? Karena saya masih merasa bahwa ya menghindari masalah itu lebih penting dibanding menyelesaikan masalah. Ya, daripada kita menyelesaikan masalah yang ada, mending kita hindari masalahnya gitu ya. Dan karena chatnya tadi tidak bisa dihindari gitu ya, chat dengan lawan jenis di tempat kerja gitu ya, itu tidak bisa dihindari, dan kadar kepercayaan pasangan kalian pun tidak bisa kalian ukur gitu ya, apakah pasangan kalian itu 100% percaya atau tidak ya. Maka dari itu bagi saya lebih baik menghindari masalah dengan cara mengeliminasi ya chat-chat yang berpotensi menimbulkan
konflik. Hmm. Tapi tetap istri saya mikirnya tetap masih kayak yang di awal tadi gitu ya. Kalau dihapus artinya ada yang disembunyikan. Itu masalah. Nah, karena kita berdua masih memegang teguh prinsip masing-masing ya. Ini untuk kasus yang ini sudah kita diskusikan juga, masih tetap tidak menemukan jalan tengah ya, sehingga win-win solutionnya ya dari saya pribadi ya udah saya bilang aja gitu ya. Baik untuk kasus yang kedua maupun kasus yang ketiga ya. Kasus yang kedua saya bilang ke istri, ya udah kalau gitu nanti kalau ketemu perempuan cantik lagi nggak akan bilang-bilang gitu. Jadi ya peluk-peluk aja gitu ya. Nyatakan cinta ya bilang aja gitu tanpa Setuju. ada embel-embelnya. Ya itu kita setuju gitu. Jadi saya di luar ketemu orang-orang cantik setiap detiknya Terus gitu mau ya. lampiasin ke aku, ya udah lampiasin tapi nggak usah ngomong. Nggak usah gitu. dikasih tahu. Nggak usah ngasih tahu kalau perempuan itu cantik gitu, nggak usah ada Ya, kalimat nggak itu. usah. Cukup bilang istri kamu. Aku istri kamu. Kamu mau istri siapa? Mau meluk istri siapa? Cukup bilang kamu cantik sayang. Ya gitu. Gitu. Sip. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ya, win-win solutionnya adalah ya dari awal sebelum istri baca itu chat clearin semua aja gitu. Jadi istri nggak tahu sama sekali kalau ada yang hilang gitu. Dan Enggak itu juga aku sadar. nah yang kasus Kalau ini yang hilang. masih Enggak, kalau yang ketiga ya sih ini masih belum nemuin solusi. masih debatable ya. Kalau buat Karena- aku tetap nggak boleh delete kayak gitu gitu. Udah nggak apa-apa, tunjukin aja toh aku nggak pernah kepo dan lain-lain gitu. Nah, jadinya jadinya jadi Jadinya- kalau buat dia masih pengen ngehindarin masalah gitu dihapus. Ya. Tapi ya nggak boleh, jangan delete lagi ya. ya Maksa kalau ini mode maksa. ya clear chat aja biar kamu nggak tahu. Tapi aku tahu pasti ada. Tapi aku bisa caranya biar kamu nggak tahu. Tuh berarti kan Enggak, ini artinya saya ingin menghindari masalah. nggak usah. Ya gimana? Mending selesaiin aja. Ya terus ini kenapa jadi debat? Nggak jadi berantem. Ya, jadi kesimpulannya apa? Ya, yang pertama ya, tadi ya, kita ulangi lagi nih. Yang pertama kesimpulannya adalah ya kenali ya, batas ambang kecemburuan masing-masing pasangan. Ya, di titik apa pasangan akan cemburu atas sesuatu hal, di titik apa masih aman gitu ya. Kalau misalnya karena ada gini ya, karena ada orang yang ngelihat pokoknya ada chat dari lawan jenisnya di tempat kerja mau ngomongin apapun dia pasti nggak mau cemburu gitu ya, marah. Tapi ada juga ya yang ngelihat chat yang lihat chat lawan jenis di tempat kerjanya tapi setelah dibaca itu masalah kerjaan semua nggak masalah ya. Aku nggak masalah kayak gitu. Nah ya, ada yang tipe pertama ada yang tipe kedua ya. Nah istri saya ini kebetulan tipe yang kedua gitu ya, alhamdulillah ya. Jadi Ini juga nggak terlalu yang strict penting. gitu. Yang Apa? penting itu diantara kita tuh kita udah ngediskusiin batas maksimal yang benar-benar nggak boleh dilewatin tuh apa. Jadi Ya. kayak misal di awal nikah tuh kita udah sepakat kalau ada masalah pernikahan yang boleh kita olah bareng gitu. Ada masalah pernikahan yang ini udah limit prinsip nggak boleh dilewatin gitu ya. Yang selalu kita pegang tuh ada dua. Satu, nggak boleh ada KDRT, nggak boleh ada yang saling main kekerasan, nggak boleh gitu ya. Yang kedua adalah tidak boleh ada orang ketiga gitu. Ini di luar dari konteks poligami ya, kita nggak lagi ngomongin bab poligami gitu. Tapi untuk yang itu juga buat kita prinsip gitu ya. Karena dia ngerasa ada orang ketiga juga suatu hal yang benar-benar sakit buat dia, berarti juga itu juga sama buat aku. Jadi itu limit yang sama-sama kita pakai gitu. Kalau ada orang ketiga, oke, sekali dilakuin kita end gitu. Ya. Jadi dan itu udah sepakat dari awal. Makanya aku nggak pernah mikir yang sampai jauh banget kayak gimana dia bakal gimana di luar gitu, walaupun teman kantor perempuannya banyak dan mungkin lebih cantik dari aku juga nggak pernah worry karena ya aku tahu dia udah tahu limitnya gitu. Kalau misalnya berani sampai melibatkan ada orang ketiga bahkan dengan cara yang mungkin tanda kutip kotor ya gitu, yang tidak dibenarkan lah gitu oleh agamanya kita, ya berarti dia sudah memutuskan untuk selesai sama aku gitu. Ya. Begitupun juga aku, kalau aku udah sampai melibatkan orang ketiga gitu ya dalam urusan hati, yang berarti juga berarti itu sama dengan aku pengen selesai dari dia gitu. Dia itu jadi bikin jadi lebih enak ya. Iya. Maksudnya kita jadi tahu, jadi enjoy gitu. Dia percaya aku nggak mungkin macam-macam. Kalau memang rumah tangganya masih mau jalan, aku juga sama. Ke dia juga nggak pernah mikirnya macam-macam. Kecuali untuk ya percikan-percikan kayak gitu mah ya wajar lah ya, namanya merasa memiliki memang pasti kayak Pasti gitu. ada ya, dan banyak memang, tapi ya percikan-percikan itu bumbu-bumbu pernikahan gitu ya. Dikendaliin aja lah. Itu yang kedua ya, yang kedua. Jadi kalau tadi yang pertama kenali limit kecemburuan masing-masing pasangan, yang kedua ini ya sepakati hal yang menjadi prinsip ya, prinsip kalian berdua pasangan gitu ya. Yang kalau ada salah satu yang melanggar prinsip yang tidak bisa ditawar ini, ya udah selesai hubungan kalian gitu ya. Itu harus di awal harus ditetapkan gitu. Jadi itu kan jadi warning ke diri iya, sendiri jadi gitu. warning. Mau ngelakuin hal yang macam-macam tuh jadi iya. tar dulu gitu, mikir dulu. Betul. Mau ngelanggar batas tar dulu, mikir dulu. Soalnya kita udah tahu kalau resikonya gede banget gitu. Resikonya kita kehilangan pasangan karena kita udah setuju di awal tentang hal itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir ya, respon kita terhadap kecemburuan tadi gitu. Ini harus di-maintain
ya. Jangan sampai responnya tadi ya. Responnya juga tetap ya, kita tetap prinsipnya respon untuk terhadap kecemburuan itu tidak ada KDRT ya, tidak ada bad words, kata-kata kasar, apalagi yang melecehkan, yang merendahkan gitu ya. Alhamdulillah di tahun ke-8 pernikahan kita ya, nggak ada sama sekali perkataan-perkataan yang merendahkan atau perkataan-perkataan yang melecehkan ya, perkataan kasar gitu ya. Kalau perkataan-perkataan keras sih beberapa kali pernah gitu yang ngomong gitu. Tapi itu bukan kasar, nggak sampai sakit. Kayak ngeluapin marah aja. Iya gitu. Tapi kalau untuk, gitu kayak gitu. kalau untuk apa KDRT, bad words, apalagi sampai melecehkan pasangan itu juga jangan sampai gitu ya. Ini respon ya. Respon juga penting. Bagaimana kalian bereaksi terhadap kecemburuan yang datang dari faktor eksternal tadi. Nah, sekarang tinggal di-maintain 3 hal ini biar Terutama kalau ibu-ibu direspon sih. Yang harus dijaga ya. Maksudnya kadang kalau aku bisa bilang ke dia kalau aku adalah tipe istri yang tidak cemburuan sebetulnya. Karena kalau dibandingin dengan kasus-kasus yang cerita ke aku di luaran sana, tuh mereka ternyata jauh lebih impulsif, ekspresif gitu meluapkan rasa cemburunya. Nah, kalau aku tipe yang masih bisa nahan gitu. Kalau misalnya cemburu tuh masih bisa mikir dulu lama gitu, coba olah dulu katanya, mau nanya apa, mau ngomong apa, itu aku kayak gitu. Jadi ekspresi cemburunya masih bisa aku tahan dan aku kendalikan. Salah satu yang bikin slow adalah menyederhanakan masalah biasanya kalau aku. Jadi cemburunya dinikmatin, tapi aku coba sederhanain gitu, dan coba buat mengurangi tenaga biar gak capek-capek amat. Ngerasain cemburunya juga udah capek kan, jadi di agak di slow aja dulu gitu, di slow motion gitu, dinikmatin dulu. Aku nanya ke kamu kan pelan dan penuh air mata. Pelan dan penuh air mata itu sebenarnya lebih mengerikan dibanding bentak-bentak. Yes. Jadi mending aku bentak-bentak aja. Enggak, mending kita adem ayem aja. Ya tapi kan gak rame ya kalau nggak ada letup-letupan kayak begitu. Nggak rame. Tapi maksudnya ya itu pakai akal sehat aja gitu. Yes. Kalau misalnya masih urusan pekerjaan ya wajar lah ngobrol sama perempuan, kan ngomongin kerjaan bukan ngomongin hal yang lain. Kalau aku biasa gitu, suka ngomong ke diri sendiri. Ya kan ngomongin kerjaan ya, bukan ngomongin yang lainnya, nggak apa-apa lah, biarin gitu, biar urusan kerjaannya selesai. Ya. Tahu kalau misalnya dia berteman dan menurut aku agak kelewatan gitu ya batas pertemanannya dengan lawan jenis, ya aku ngomong gitu, kayaknya kamu temenan nggak kayak gitu deh harusnya gitu. Karena dan suka aku balikin gitu, kamu nyaman nggak kalau aku temenan sama laki-laki dan interaksinya kayak gitu. Akhirnya dia mikir sendiri kan, nggak tuh, ya udah itu. Jadi tahu ini masing-masing dan saling bisa meraba saling empati masing-masing lah gitu. Ya suami juga ya harus banyak sabar, ya emang capek gitu ya, istrinya capek gitu kan, lelah lelah di rumah gitu. Terus gak usah diomongin juga pasti ngerasa tersaingi sama teman-teman kantor suaminya gitu, dengan penampilan yang pada oke-oke punya gitu, sementara kita di rumah ya begitulah ya gitu ya, seadanya ya, dandan juga ya pakai telon anak biar wangi seadanya banget gitu. Jadi ya saling ngerangkul lah gitu. Kecuali kalau emang di awal niatnya ada niat jahat, ya itu beda lagi. Ke pertanyaan terakhir itu, kenapa sih suami bisa selingkuh? Nah, tentang pertanyaan ini nanti kita bahas di video terpisah ya, karena ini juga sebenarnya menarik untuk dibahas ya, dari sisi perspektif laki-laki dan perempuan. Nanti kita akan bahas kenapa sih selingkuh. Oke ya, sekian mungkin ya video untuk kali ini tentang manajemen cemburu. Bukan manajemen ya, tentang bahas ini loh. Tentang sharing ya, bagaimana sih kita menghadapi kecemburuan pasangan. Nah, itu. Jadi terima kasih. Pengalaman kita aja nih mah, nggak ada ilmiah. Nggak ada ilmiahnya. Ini pengalaman kita dan gimana sih dari awal kita menangani hal ini biar nggak berlarut-larut. Oke, terima kasih udah menonton sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.